Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berakhir pekan untuk Anda sekalian. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mewartakan kerajaan Allah kepada kami, dan Engkau telah menetapkan kami untuk memperjuangkan kerajaan Allah bagi kami. Semoga dalam hidup kami mampu untuk menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada kehendak Allah. Semoga dalam menjalani hidup ini, kami menggunakan apa yang kami miliki, harta, kekayaan, ataupun jabatan, ataupun juga relasi dengan orang-orang sebagai sarana untuk mencapai kesatuan dengan Engkau dalam kerajaan Bapa di surga. Semoga kami tetap menggantungkan hidup kami sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa di surga, agar kami boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan sejak kami berada di dunia ini sampai kelak berkumpul bersama para kudus-Mu di surga. Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan kami dengan sempurna, sehingga kami boleh berharap dalam iman dan kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari seorang anak kecil? Salah satu sikap dari anak kecil, bahkan menjadi sikap utama mereka, adalah sikap ketergantungan yang penuh kepada orang tuanya. Mereka bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Tanpa orang tua, mereka tidak bisa apa-apa. Mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Mereka mengandalkan orang tuanya dalam segala aspek kehidupan. Lalu apa pandangan Tuhan Yesus tentang anak-anak? Menurut Tuhan Yesus, anak-anak adalah mereka yang empunya kerajaan surga. Karena sikap anak-anak yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada orang tua bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita seharusnya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Orang beriman harus memiliki sikap seperti anak-anak yang dikatakan oleh Tuhan bahwa merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau anak-anak bergantung sepenuhnya pada orang tuanya, kita orang beriman juga diharuskan bergantung sepenuhnya pada Allah. Sebagai catatan buat kita jangan sepenuhnya menggantungkan hidup pada relasi, dalam hal ini pada orang lain. Jangan pula menggantungkan hidup sepenuhnya pada jabatan ataupun kekayaan, karena satu persatu
baik relasi, kekayaan, maupun jabatan, akan hilang dari kita. Atau pada saatnya nanti kita tidak bisa lagi mengandalkan relasi kita, tidak bisa lagi mengandalkan jabatan ataupun kekayaan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Kita harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, karena Allah yang dapat kita andalkan, baik sejak kita di dunia ini maupun kelak di surga. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia Allah adalah tempat kita bergantung sepenuhnya. Kita memerlukan kasih karunia-Nya yang memberi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan beriman kita setiap hari. Saudara-saudari, kerajaan Allah diperuntukkan kepada kita yang menyadari bahwa secara rohani kita sepenuhnya bergantung kepada kemurahan Allah, tergantung kepada kasih karunia Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk menjamin apapun mengenai hidup kita, apalagi kalau itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Hanya Allah lah yang mampu menjamin kehidupan kita, dan hanya Dialah yang mampu menyelamatkan kita. Saudara-saudari, kalau kita sadar bahwa kita membutuhkan Allah lebih dari apapun, biarlah kita terus mencari Allah dalam hidup kita, mendekati Dia dengan sikap yang benar. Dan tentu yang paling penting adalah kita harus siap bersatu dengannya. Percaya kepada Allah adalah keuntungan bagi kita. Percaya kepada Allah akan mendatangkan berkat yang melimpah untuk kita. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah milik Allah. Dialah yang telah menciptakan kita, Dialah yang menopang hidup kita, dan Dialah yang menyelamatkan kita dengan sempurna. Seluruh keberadaan kita, nyawa, harta, kesehatan, talenta, bakat, hobi, ataupun relasi berkaitan dengan orang-orang yang kita kasihi, semuanya adalah milik Allah. Allah yang memiliki hak dan wewenang penuh untuk mengatur bagaimana semua itu digunakan oleh kita. Dan ingat bahwa hal-hal yang kita terima, yang kita miliki, kita gunakan semuanya untuk kemuliaan Allah. Yang berikutnya bahwa kalau kita percaya kepada Allah dan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, maka kita harus menerima kedaulatannya yang mutlak atas hidup kita. Menerima kedaulatan yang mutlak artinya kita mengakui bahwa Allah adalah pemilik atas hidup kita. Dia adalah Allah kita dimanapun kita berada. Ketika kita di kantor, kita harus mengakui bahwa kita memiliki Allah. Ketika kita di rumah atau dimanapun kita berada, kita harus mengakui bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, dan kita adalah milik Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita perlu diingatkan bahwa kadangkala kita hanya mengakui Allah ketika kita berada di gereja. Begitu kita keluar dari gereja dan menjalani rutinitas harian, kita lupa bahwa kita mempunyai Allah, sehingga kita cenderung untuk lebih mengandalkan diri kita, lebih mengandalkan relasi, lebih mengandalkan kekayaan. Kalau kita mengandalkan hal-hal itu, ada peluang bahwa kita mengabaikan Allah. Kalau kita mulai mengabaikan Allah, maka ada juga peluang berikutnya untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga akhirnya diharapkan memberi tempat yang utama dalam hati kita bagi Allah, tempat yang istimewa bagi Allah. Hanya dengan menempatkan Allah sebagai yang utama dan sebagai pemimpin dalam hidup kita,
akhirnya kita akan mendapatkan tatanan yang baik. Kita akan mendapatkan pola hidup yang membawa kita pada kesejahteraan. Ingat, kesejahteraan adalah sesuatu yang hanya dapat kita peroleh dari Allah. Karena Dialah yang empunya segala sesuatu, termasuk diri kita sepenuhnya adalah milik Allah. Maka saudara-saudari, kita harus seperti anak kecil yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, mengandalkan Allah, dan mencintai Allah. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Allahmu. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga sepanjang hari ini memampukan kita untuk mengandalkan Allah sepenuhnya dalam hidup, dan akhirnya membawa suatu berkat yang melimpah bagi orang-orang yang berelasi dengan kita, sehingga kebahagiaan kita menjadi kebahagiaan yang sempurna karena Allah terlibat dalam hidup kita. Semoga rencana kita adalah apa yang dikehendaki Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudariku, kita membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik Anda, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, selamat berakhir pekan, sehat dan bahagia selalu. Tuhan menyertai kita semua. Amin.